Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali di hari ini Tuhan pertemukan kita dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur lagi Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan pertemukan kami kembali Bapa dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami ada Tuhan, itu semua oleh karena berkat kemurahan-Mu Bapa di dalam surga. Napas yang ada pada hidup kami saat ini Bapa, semua berkat-Mu. Kesehatan yang Tuhan berikan, semua berkat-Mu Bapa di dalam surga. Kami menjalani hari-hari kehidupan kami bukan karena gagah dan perkasa kami Tuhan, namun semata-mata oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi. Itu sebabnya Tuhan, layaklah kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam program SRK hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang memberkati tiap-tiap kami Tuhan. Bukalah setiap hati kami Bapa dalam surga, terangilah pikiran kami Tuhan, sehingga kami memahami akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang hidup ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop bersabar dalam penderitaan. Saya akan baca. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sobat-sobat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK hari ini, yaitu kita berbicara tentang kesabaran. Kata ini tentunya bukan sesuatu hal yang asing dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dimanapun kita berada. Kata ini pasti diperhadapkan kepada kehidupan kita pribadi, lepas pribadi.
Kata kesabaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak datang begitu saja. Tetapi kata kesabaran akan kita peroleh dengan penuh perjuangan. Bahkan juga kata kesabaran ini akan kita peroleh manakala kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi realitas kehidupan kita. Dan ketika kita berbicara tentang kesabaran, sabar, maka itu juga hubungannya dengan orang lain. Ya. Sabar juga ada hubungannya dengan keadaan, situasi yang kita hadapi sehari-hari. Lalu juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kesabaran ini juga tentunya berhubungan dengan pribadi yang kita percaya. Yang pertama tadi bahwa kesabaran itu berhubungan dengan orang lain. Saudaraku, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, kita tidak terlepas dari yang namanya orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di hutan. Bahkan juga Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk personal dan juga sekaligus makhluk sosial. Makhluk sosial artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Di mana dan kapanpun kita berhadapan dengan orang lain. Dan tentunya orang lain berbagai macam karakter. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru orang lain inilah yang menempa kita, yang membentuk kita. Secara khusus mengenai kesabaran. Ya. Bermacam karakter manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga tadi bahwa kesabaran itu juga selalu dihubungkan dengan keadaan ataupun situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang kita hadapi juga beragam. Kita diperhadapkan kepada situasi dan kondisi kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Tetapi hal yang tidak bisa kita dipungkiri juga bahwa situasi dan keadaan kita juga kadang-kadang situasi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan penderitaan. Inilah situasi dan kondisi kita. Sehingga situasi ini juga akan membentuk kesabaran yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita kesenang, mungkin bisa saja kesabaran kita begitu luar biasa. Tetapi begitu hidup diperhadapkan kepada kesulitan, diperhadapkan kepada penderitaan, bagaimana reaksi kita melihat situasi dan kondisi tersebut. Lalu yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesabaran, bersabar juga ada hubungannya dengan pribadi yang kita percayai. Artinya ada hubungannya dengan Allah yang kita percayai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersabar akan pengiringan kita. Kita juga bersabar kepada permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan yang kita percaya. Misalnya saudaraku, ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita harus diperhadapkan kepada yang namanya kesabaran. Kita berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Karena permintaan kita itu nggak mungkin langsung diberikan.
Begitu kita berdoa, kita selesai berdoa, apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan langsung ada. Tetapi pasti ada rentan waktunya. Rentan waktunya ini bisa berhari, bisa berminggu, bisa berbulan, bisa bertahun, bahkan bertahun-tahun. Nah, dalam situasi seperti itu, dalam hubungannya tadi dengan Tuhan, maka kita diuji apakah kita sabar atau tidak. Mengapa kita harus bersabar di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di dalam ayatnya yang 11 tadi, ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Hal yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersabar? Mengapa harus kesabaran ada di dalam kehidupan kita ini? Hal yang pertama, karena Tuhan memberi upah pada mereka yang bersabar. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama, mengapa kita harus bersabar, yaitu karena Tuhan memberi upah pada mereka yang bersabar. Hanya mereka-mereka yang bersabar dalam menjalani hari-hari kehidupannya yang menerima upahnya. Tadi dikatakan seorang petani, ya, yang dengan sabar, ketika dia bersabar, ketika dia sabar menantikan hasilnya, hasil yang dia kerjakan, maka dia jugalah yang menikmati hasilnya tersebut, bukan orang lain. Seorang pelajar ketika dia bersabar dalam mengecap pendidikannya, dalam mempersiapkan dirinya, maka dia jugalah yang akan menikmati hasilnya. Demikian juga seorang pekerja. Ketika dia bersabar dalam melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia, maka dialah yang akan memperoleh buah daripada kesabarannya tersebut. Dalam berbagai bidang pekerjaan apapun di dalam kehidupan kita ini, hanya mereka-mereka yang sabar akan menikmati hasilnya. Tuhan memberikan upah kepada mereka yang sabar dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, mengapa kita harus bersabar? Karena ternyata saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang bekerja tanpa sepengetahuan kita. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang bekerja tanpa kita tahu. Siapakah sih di antara kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu, kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja. Pada saat kapan dia bekerja, waktu jam berapa dia bekerja, tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang terus-menerus bekerja di tengah-tengah dunia ini, bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa kita tahu, saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama membangun yang namanya kesabaran di dalam setiap kehidupan kita. Amsal 16 ayat 32 berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi,
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kembali kami diingatkan Bapa, dalam menjalani realitas kehidupan kami Tuhan. Kami diperhadapkan dengan orang-orang. Kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang kami hadapi Bapa di dalam sorga adalah pribadi-pribadi yang beragam karakter Tuhan. Ternyata orang-orang yang demikian itulah Tuhan, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan taruh untuk membentuk kami Bapa di dalam sorga. Untuk membentuk kesabaran kami Bapa di dalam sorga. Demikian juga situasi dan kondisi yang beragam itu Tuhan juga membentuk hidup kami Bapa di dalam sorga, supaya kami dalam menjalani situasi dan kondisi itu juga Bapa di dalam sorga, itu semuanya untuk membuat kami Tuhan, untuk membentuk kami Bapa di dalam sorga hidup di dalam kesabaran Tuhan. Itu sebabnya Bapa di dalam sorga kami harus berhadapan dengan orang-orang di luar daripada diri kami Tuhan. Kami harus berhadapan dengan situasi dan kondisi bagaimanapun Bapa di dalam surga. Kami tidak mampu, kami tidak bisa Tuhan mengelak dari hal-hal tersebut ya Bapa di dalam surga. Bahkan juga Bapa di dalam surga kami kesabaran juga Bapa di dalam surga dalam hubungannya dengan Engkau ya Bapa di dalam surga. Ketika kami berdoa, ketika kami menderita, teraniaya Tuhan oleh karena pengiringan kami kepada-Mu Tuhan, maka kami pun Tuhan harus belajar tentang sebuah kesabaran Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya mereka-mereka yang memiliki kesabaran Tuhan, hanya mereka-mereka yang bersabarlah Tuhan akan memperoleh upah itu Bapa di dalam surga. Dan itu Engkau catatkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebagaimana Ayub ya Bapa di dalam surga. Dia memperoleh upah daripada kesabarannya Tuhan. Engkau adalah Allah yang bekerja terus-menerus Tuhan. Tanpa pengetahuan kami juga Tuhan, Engkau bekerja Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Tuhan, bahwa kesabaran yang sedang kami bangun Bapa di dalam surga, kesabaran yang akan kami bangun Bapa di dalam surga, tidak pernah sia-sia Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Bapa di dalam surga, setiap sahabat-sahabat SRK ya Bapa di dalam surga yang mendengarkan program ini Tuhan, Engkau juga Bapa di dalam surga menjadikan mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bersabar di dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam menghadapi realitas kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkatilah Engkau atas setiap anak-anak-Mu Bapa di dalam surga. Untuk setiap pribadi-pribadi yang telah mendengarkan program ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, memberkatilah Engkau Tuhan atas kehidupan mereka Bapa di dalam surga. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau pertambah-tambahkan Tuhan kerinduan dan kerinduan mereka Bapa untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang mengalami sakit penyakit, biarlah Engkau sembuhkan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau angkat segala sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Yang hilang pengharapan Tuhan, Engkau kembalikan pengharapan mereka Bapa di dalam surga. Sebab bagi Yesus, bersama-sama dengan Yesus selalu ada pengharapan Bapa. Dunia ini Tuhan Yesus Kristus tidak mampu memberikan pengharapan kepada kami, tetapi pribadi Yesus Kristus yang senantiasa
memberikan pengharapan dan pengharapan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan, Hamba pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Bapa dalam surga kami menjalani hari-hari hidup kami sepanjang hari ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan keberkatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.